Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuja dan memuji Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, yang keseluruhannya itu mewajibkan agar kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesyukuranlah Allah akan memberikan tambahan terhadap nikmat. Sesuai dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, maka niscaya aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Selanjutnya kita haturkan salawat dan salam semoga terkirimkan kepada baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala, kembali kita akan melanjutkan kajian dari kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang berisi tentang hadithul ahkam, hadis-hadis tentang hukum di dalam agama Islam, terutama terkait dalam pembahasan fikih, di mana kita masih dalam kitabut taharah, kitab tentang kesucian. Terakhir kita singgung tentang masalah hukum air. Maka pada malam hari ini kita masuk hadis yang ke-6 dan ke-7. Dikatakan oleh Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wa li muslimin ulahunna bit turabi. Walahu fi hadithi Abdullah bin Mughaffal
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza walagal kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an wa 'affiruhu thaminata bit-turabi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum, apabila seekor anjing minum dalam bejana salah seorang dari kalian, falyaghsilhu sab'an, maka cucilah bejana itu sebanyak 7 kali. Dalam riwayat Muslim dikatakan ulahunna bit-turabi, cucian pertamanya hendaknya cucian yang dicampur dengan tanah. Kemudian juga dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza walagal kalbu fil ina'i, apabila seekor anjing menjilat di dalam sebuah bejana, faghsiluhu sab'an, maka cucilah bejana itu sebanyak 7 kali, wa affiruhu thaminata bit-turab, dan campurkanlah cucian yang ke-8 menggunakan tanah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis yang kita dengarkan bersama ini hadis yang menerangkan tentang masalah hukum najis pada seekor anjing dan bagaimana cara mensucikannya menurut ajaran Islam tentu saja. Hadis yang kita bacakan ini diterima dari sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi, seorang sahabat terkenal yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah beberapa kali kita membacakan biografi beliau. Adapun sahabat yang kedua yang menjadi periwayat hadis ini adalah sahabat yang dikenal dengan nama Abdullah bin Mughaffal. Sahabat Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Ini diantara sahabat yang juga bernama Abdullah. Jadi sahabat bernama Abdullah itu sangat banyak. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amr bin Al-As, ada Abdullah ibnu Zubair, ada Abdullah ibnu Mas'ud, ada Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ada sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, ada sahabat Abdullah bin Rawahah, dan masih banyak lagi sahabat yang bernama Abdullah. Salah satunya adalah sahabat Abdullah bin Mughaffal. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi banyak sahabat yang bernama Abdullah yang artinya hamba Allah, karena memang nama ini salah satu dari 2 nama yang paling dicintai oleh Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul asma'i ilallah Abdullahi wa Abdurrahman. 2 nama yang paling dicintai oleh Allah, yang pertama Abdullah, yang kedua Abdurrahman. Nah, ini 2 nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada nama tersebut kita memperhamba kepada Allah yang Maha Kuasa, Zat yang satu-satunya kita sembah, yang kita tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, sahabat Abdullah bin Mughaffal ini sahabat mulia. Beliau pernah berbaiat dan menghadiri baiatur ridwan yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang terjadi di bawah pohon. Baiat itu artinya sumpah setia mereka para sahabat kepada Rasulullah.
siap berjuang membela agama Rasulullah apapun yang terjadi, meskipun harus mengorbankan hartanya, meskipun harus mengorbankan nyawanya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam siap untuk hal tersebut, karena memang mereka betul-betul yakin dan keimanan mereka sangat kuat, sehingga mereka tidak ragu di dalam masalah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, beliau sahabat Abdullah bin Mughaffal juga merupakan salah satu fuqaha al-asyarah, salah satu ahli fikih yang 10, yang mana pernah diutus oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk memberikan fikih kepada manusia, memberikan pemahaman agama kepada manusia yang berada di negeri Basrah. Nah, diutus sahabat Abdullah bin Mughaffal ini, menunjukkan bahwa beliau juga adalah seorang alim, seorang yang punya ilmu, dan dengan ilmunya beliau diangkat derajatnya. Makanya maha benar Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah akan angkat derajat orang-orang yang berilmu lebih beberapa derajat lagi. Kenapa? Karena dengan ilmu yang ada pada dirinya, dia mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya keutamaan orang berilmu itu melebihi keutamaan orang yang sekedar ahli ibadah. Sampai kata Nabi, fadlul alim alal abid kafadlil qamar lailatal badar ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim, orang berilmu dibandingkan orang yang sekedar ahli ibadah seperti perbandingan bulan purnama di atas seluruh bintang-bintang yang ada. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersemangat di dalam menimba ilmu dan menjadi orang yang berilmu di dalam urusan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sahabat Abdullah bin Mughaffal ini beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Para jamaah hadirin wal hadirat yang sama dirahmati oleh Allah. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dan Abdullah bin Mughaffal ini bercerita tentang kenajisan air liur anjing dan bagaimana cara mensucikannya. Najis di dalam Islam ada yang sifatnya mughalladhah, najis yang berat, dan ada juga najis yang mukhaffafah, diistilahkan oleh fuqaha seperti itu, najis yang ringan. Kalau najis yang ringan dia tetap najis, tapi cara mensucikannya biasa. Ketika kita suci pakai air atau pakai sabun, sekali cucian, 3 kali cucian afdolnya, maka sudah. Tapi kalau najis mughalladhah, najis yang berat, tidak cukup sekedar 1 kali, 2 kali, 3 kali cucian, tidak cukup. Harus dengan 7 kali cucian. Itu pun tidak sah kalau hanya sekedar 7 kali. Harus ada campuran yang lain, dicampur lagi dengan tanah, baru suci, baru bisa dianggap sah dan bisa menghilangkan najis. Nah, hadis inilah ya yang menunjukkan akan hal tersebut. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa apabila ada seekor anjing minum di dalam bejana salah seorang dari kalian, falyaghsilhu sab'an, maka cucilah sebanyak 7 kali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya air liurnya anjing itu najis,
dalam hukum Islam. Dan kata Nabi, ulahunna biturab, hendaknya cucian pertama air yang bercampur tanah, jadi kayak lumpur. Nah, itu cucian pertama. Baru cucian kedua, ketiga dan seterusnya sampai 7 kali itu hanya air biasa saja. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau dalam keterangan riwayat Abdullah bin Mughaffal, Rasulullah menyebutkan idza walagal kalbu, apabila seekor anjing menjilat, walaupun belum sekadar minum, cuman menjilat, fil ina'i, di bejana seorang dari kalian, faghsiluhu sab'an, cuci sebanyak 7 kali. Wa affiruhu saminata bitturab, dan campurkanlah cucian yang ke-8 dengan menggunakan tanah. Dan ada beberapa riwayat terkait dengan hadits ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat dikatakan tuhuru ina'i ahadikum, ya, sucinya bejana seorang dari kalian, idza walagal fihi kalbu, apabila dijilat oleh seekor anjing, maka dicuci dengan 7 kali cucian. Salah satu cucian itu dengan menggunakan tanah. Nah, salah satu cucian itu dengan menggunakan tanah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, atas hadis ini para ulama membahas beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama tentang hukum air liur anjing. Apa hukumnya? Apakah najis atau sekedar kotor? Ingat, sesuatu di dalam Islam kalau dia kotor belum tentu najis, tapi kalau sudah najis sudah pasti kotor. Ya, contohnya Pak, misalnya debu tanah kotor kan, kena baju kita bilang kotor ini. Tapi apakah tanah najis? Kita katakan tanah tidak najis. Tanah itu suci, walaupun dia kotor. Yang kotor belum tentu najis. Tapi kalau sudah dikatakan najis, sudah mesti kotor. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti apa yang ada pada manusia, misalnya dahak atau ingus. Kotor kan? Tapi apakah dia najis? Kita katakan dia tidak najis, karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa dia najis. Tapi dia kotor. Nah, dia kotor. Nah, makanya untuk menghukumi sesuatu itu najis atau bukan najis, kembalinya kepada hukum syariat. Kalau ada dalilnya mengatakan ini najis, maka kita katakan najis. Kalau tidak ada dalilnya, maka hukum asalnya adalah suci. Hukum asalnya adalah suci. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, sekarang bagaimana hukum air liur anjing ini? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para ulama pada dasarnya berselisih pendapat. Namun pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama, dan ini pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama, baik dari kalangan ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, seluruhnya mengatakan air liur anjing adalah najis. Bahkan bukan sekedar najis, dia adalah najis yang mughalladhah, najis yang berat, berdasarkan 2 hadis yang tadi kita bacakan. Hadisnya Abu Hurairah dan hadisnya Abdullah bin Mughaffal. Makanya dalam sebagian riwayat kan Nabi katakan begini, tuhuru ina'i ahadikum, sucinya bejana seorang dari kalian kalau dijilat anjing dicuci sebanyak 7 kali. Nah, Nabi mensyaratkan baru bisa suci kalau dicuci sebanyak 7 kali. Berarti sebelum itu najis, ya kan? Berarti sebelum itu adalah najis. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang air liur anjing adalah najis berdasarkan hadits ini. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan anggota tubuhnya anjing? Apakah juga sama dengan air liurnya? Kalau hadis kan berbicara Pak tentang air liurnya saja, najis, iya.
Tapi bagaimana dengan anggota badan yang lain? Apakah juga najis atau tidak? Di sini juga ulama berbeda pendapat. Namun pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama, dan itu pendapat mayoritas ulama, bahwasanya anggota tubuhnya, anggota badannya anjing, baik itu kakinya, baik itu tangannya, ya, kepalanya dan seterusnya, itu adalah najis. Ya, baik anjing yang dilatih untuk berburu ataukah anjing yang tidak dilatih untuk berburu, semuanya najis. Ini menurut pendapat mayoritas para ulama rahimahumullahu taala. Kenapa mereka katakan najis? Apa dalilnya? Dalilnya kias. Dalilnya kias. Kenapa? Kata mereka air liurnya saja najis, dan air liur itu berasal dari mulutnya. Kalau pada mulutnya saja yang itu merupakan sesuatu yang mulianya dari anjing, apalagi anggota badan yang lain. Sehingga dikiaskan, kalau itu saja najis, maka anggota tubuhnya anjing seluruhnya adalah najis. Ini jamaah sekalian, memang kita tidak punya dalil Rasul mengatakan anggota badannya anjing najis, badannya anjing najis. Tidak ada dalil seperti itu. Tapi kita punya dalil secara kias. Ya, kita kiaskan hal tersebut. Kalau air liurnya saja najis, apalagi anggota badannya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian terkait dengan cara mensucikan najis anjing yang bukan air liurnya. Kalau air liurnya tadi dicuci sebanyak 7 kali kan? Salah satu cuciannya dengan menggunakan air yang bercampur tanah. Nah, sekarang bagaimana hukumnya kalau ada bejana kita tidak dijilat tapi kesenggol sama anjing? Kesenggol. Kan badannya najis kan? Mungkin hanya dipegangnya saja bejana kita itu, ya. Kira-kira apakah dicuci 7 kali juga ataukah bagaimana? Ini ulama juga berbeda pendapat. Kalau sekali lagi, kalau air liurnya wajib dicuci 7 kali. Tapi kalau bukan air liurnya, kata para ulama dalam permasalahan ini tidak harus mencuci sebanyak 7 kali. Dicuci saja seperti biasa sampai disangka hilang najisnya. Karena najis yang berat pada anjing hanya ada pada air liurnya. Kalau selain air liurnya, najisnya ringan. Hanya sekedar dicuci begitu saja menggunakan sabun 3 kali, maka sudah bagus, sudah bisa mensucikan. Tidak perlu sampai 7 kali dan tidak perlu menggunakan tanah. Nah, dan pendapat ini didukung oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi, ulama dari madhab Syafi'i. Imam Nawawi berkata, wahadal wajhu muttajah. Ini pendapat ini, ya, juga pendapat yang muttajah qawiyun, pendapat yang kuat. Min haitsud dalil, dari sisi dalil. Li'annal amra bil ghusli sab'an minal wulughi innama kana liyunfiruhum an muakalatil kalbi wa hada mafqudun fi ghairil wulughi. Itu perkataan Imam Nawawi. Intinya beliau ingin menegaskan bahwa mencuci sebanyak 7 kali yang salah satu cuciannya menggunakan tanah itu hanya ada pada air liur anjing, jilatan anjing, hanya itu saja. Kalau cuman badannya, ya, dia nyentuh bejana kita misalnya, tidak menjilat, maka tidak perlu mencuci sebanyak 7 kali. Cuci biasa saja. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ulama juga mengatakan, bagaimana dengan baulul kalbi? Ya, baulul kalbi maksudnya air kencingnya anjing. Apakah najis atau tidak? Ulama mengatakan, ya, bahkan dinukil ijma oleh Al-Imam Ibnul Munir dan Asy-Syaukani. Sepakat ulama akan najisnya air kencing anjing. Ya, kalau air liurnya saja najis, apalagi air kencingnya.
ijma, sepakat ulama, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, kata Imam Asy-Syaukani ya, bahwasanya itu adalah najis. Bahwasanya itu adalah najis. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi anjing itu air liurnya, air kencingnya, apalagi kotorannya, badannya, semuanya adalah najis. Nah, kemudian terkait dengan hadis yang tadi kita dengarkan bersama, kan Nabi mengatakan apabila anjing menjilat di bejana seorang dari kalian. Pertanyaannya, bagaimana kalau yang dijilat anjing itu bukan bejana? Bukan bejana, taruhlah misalnya tasnya kita, atau kursinya kita, mejanya kita, handphonenya kita misalnya, dijilat sama anjing, ya, atau sebagian barang kita, kan bukan bejana. Kalau dalam hadis kan dikatakan kalau dia menjilat kepada bejana, apakah juga dikiaskan walaupun yang dijilat si anjing ini bukan bejana, misalnya barang-barang kita, apakah dicuci juga sebanyak 7 kali? Di dalam permasalahan ini ya, Imam An-Nawawi rahimahumullahu taala menyebutkan 3 pendapat dari ulama Syafi'iyah. Nah, pendapat yang pertama dan itu yang paling kuat dari pendapat ulama Syafi'iyah, bahwa ya terkait dengan selain bejana, kalau dijilat oleh anjing maka itu pun hukumnya sama, dicuci juga sebanyak 7 kali. Kalau kita lihat dia menjilat, ya. Tapi kalau hanya sekedar dia senggol saja atau dia sentuh saja, tidak perlu sampai dicuci sebanyak 7 kali, dicuci biasa saja. Nah, makanya perlu kita lihat, Pak, ya, karena anjing itu yang paling beratnya najisnya air liurnya, berdasarkan hadits ini. Taib. Sekarang begini, ketika kita punya barang atau bejana atau apa dijilat oleh anjing, yang menjilatnya bukan seekor anjing, banyak. Iya, ada banyak, mungkin ada 5 ekor di situ, bukan seekor anjing. Nah, sekarang cara mencucinya bagaimana? Apakah 7 kali tadi dikali 5? Karena anjingnya 5 ekor, berarti kalau 7 kali 5 berapa? 35. Apakah begitu? Di sini ulama juga berbeda pendapat dalam masalah ini. Iya. Karena anjingnya ada 5 ekor. Bagaimana pula kalau misalnya ada anjing menjilat, ya kan? Kemudian kita mau cuci, tapi kita biarkan dulu. Datang lagi tuh anjing menjilat lagi, 2 kali sudah. Sampai beberapa kali. Nah, apakah ini mencucinya harus berulang-ulang? Karena yang menjilat di situ walaupun seekor anjing, tapi dia sudah berulang-ulang. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Apakah cukup hanya dengan 7 kali cucian? Maka dalam hal ini Imam Nawawi menjawab dari pendapat ulama Syafi'iyah, bahwasanya yang benar dari pendapat ulama cukup hanya dicuci 7 kali. Tidak usah dikali-kali. 7 kali, salah satu cuciannya menggunakan tanah, air bercampur tanah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Ya karena pada asalnya kan najisnya sama, cara mensucikannya juga sama. Dan Nabi SAW ketika menjelaskan perkara ini, Nabi hanya perintahkan mencuci 7 kali, salah satunya dengan menggunakan air bercampur tanah. Nabi tidak sebutkan kalau anjingnya 2 ekor nanti kali 2, kalau anjingnya 5 ekor nanti kali 5. Nabi tidak sebutkan begitu. Padahal ada kemungkinan kan, ketika yang menjilat anjing pada menjilat bejana, ya, pada anjing tersebut mungkin ada beberapa ekor. Tapi ketika Nabi hanya mencukupkan 7 kali saja, menunjukkan bahwasanya itulah yang benar dari pendapat para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sekarang terkait dengan jumlah cucian yang dimaksud di dalam hadis, ya, berapa kali cucian? Kan kalau dalam hadis Abu Hurairah tadi,
Kata Nabi, ya, cucilah sebanyak 7 kali kan? Falyaghsilhu sab'an. Cuci sebanyak 7 kali. Tapi dalam hadis Abdullah bin Mughaffal ada tambahan wa'affiruhu saminata biturab. Campurkanlah cucian ke-8 menggunakan tanah. Nah, sebenarnya ini cuciannya 7 kali atau sampai 8 kali? Ya kan? Cuciannya sampai 7 kali atau 8 kali? Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, dalam permasalahan ini kata ulama, cuciannya itu 7 kali menggunakan air. Nah, tetapi kalau ditambah dengan tanah, nah ini berarti dia cucian yang lain. Nah, itulah yang ke-8-nya sebenarnya. Ya kan? Cucian yang ke-8-nya itu sebenarnya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi cara mensucikannya, jadi kalau kita misalnya ada bejana kita atau barang-barang kita kena jilatan anjing, maka kita siapkan air. Pertama, cucian pertama air bercampur tanah, ya kayak air lumpur itulah. Nah, maka disapukan di bekas jilatannya tersebut, yang mana kita sangka kena jilatannya itu kita sapukan. Air bercampur tanah. Selesai, kemudian air biasa. Air biasa disiram sebanyak 7 kali. Disiram sebanyak 7 kali. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan kata ulama, ya tidak cukup hanya sekedar tanah saja yang ditaburkan, tapi tanah yang bercampur air. Tanah yang bercampur air. Nah, ini kata para ulama rahimahumullahu ta'ala. Taib. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekarang tadi kita katakan Nabi SAW kan menyebutkan ketika mencuci, ya, najis jilatan anjing itu cucian pertama menggunakan tanah, ya kan? Nah, bagaimana Ustadz kalau kita ganti pakai sabun, boleh enggak? Kan sekarang ada sabun lebih bersih, ada ya apa namanya deterjen yang bisa menggantikan. Apakah boleh kita enggak usah pakai tanah Ustadz, kita cuman pakai sabun aja cucian pertamanya? Apakah boleh? Atau harus pakai tanah? Nah, ulama di dalam masalah ini berbeda pendapat, tapi pendapat yang kuat dari pendapat para ulama bahwa harus menggunakan tanah, tidak cukup pakai sabun. Dan ini pendapat ulama Syafi'iyah. Pendapat ulama Syafi'iyah. Naam. Dan juga satu mazhab dari ulama Hanabilah. Harus menggunakan tanah, tidak boleh kalau hanya dengan sabun. Dan sabun tidak bisa menggantikan. Sabun tidak bisa menggantikan. Kalau setelahnya, ya setelah kita campur dengan tanah kemudian mau pakai sabun, terserah, tidak ada masalah. Tapi tanah jangan ditinggalkan. Nah, tanah jangan ditinggalkan. Kenapa Ustadz harus tanah? Ya pertama itu perintah Nabi. Ya kan? Itu perintah Nabi. Kedua, ya terbukti secara ilmu kedokteran, diteliti oleh para ulama, para ahli dalam masalah ini. Ya, ternyata pada air liur anjing itu ada zat-zat, ya, yang memang tidak bisa disucikan, tidak bisa dibersihkan kecuali menggunakan tanah. Sabun tidak bisa. Nah, itu dibuktikan dalam ilmu kedokteran, Mbak. Nah, subhanallah, ini juga salah satu bukti tanda kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baru terbukti dengan ahli kedokteran sekarang bahwa memang harus menggunakan tanah, kata ahli kedokteran. Karena kalau dengan sabun saja ada zat-zat pada air liur itu, pada air liur anjing itu yang tidak bisa disucikan, kecuali bisa suci menggunakan tanah. Subhanallah. Nah, maka dari situ tidak bisa kalau hanya menggunakan sabun. Ya. Kalau setelahnya pakai sabun, setelah pakai tanah, tidak ada masalah. Tapi kalau dia menggantikan, maka tidak bisa. Nah, ini jamaah sekalian, mau pakai deterjen paling mahal bagaimanapun, tidak akan bisa. Harus pakai tanah. Ini jamaah. Taib. Kemudian, para ulama juga menyebutkan terkait dengan pembahasan ini, naam, bagaimana hukum, ya, air yang kena
air liur anjing. Apa hukumnya? Naam, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi mengatakan kalau anjing menjilat di dalam bejana. Dalam bejana kan? Nah, sekarang bagaimana kalau yang dia jilat bukan bejana? Air begitu saja, misalnya air di sebuah tempat yang besar. Iya. Bagaimana hukum airnya itu? Apakah menjadi najis atau bagaimana? Nah, di dalam permasalahan ini para ulama rahimahumullahu taala, di antaranya Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan tergantung keadaan airnya. Ya, kalau beliau menyebutkan kalau airnya sudah 2 kullah atau lebih, maka tidak ada yang menajisinya apapun. Tidak ada sesuatu yang menajisinya. Dan mayoritas ulama mengatakan begini: apabila ada seekor anjing menjilat di dalam sebuah air, tergantung airnya tersebut. Kalau airnya banyak, ya, air danau yang banyak misalnya, air sungai, ya, banyak airnya, tidak berpengaruh jilatan anjing tersebut, maka tentunya tidak sampai menajisi air danau, ya kan? Atau air sungai, tidak. Tapi kalau airnya sedikit, hanya dalam sebuah wadah, ya, kemudian kita lihat terasa perubahan, ya, ada perubahan pada airnya, maka airnya menjadi najis. Airnya menjadi najis. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya ulama rahimahumullah taala mengatakan, jikalau ada najis mengenai air, maka lihat salah satu dari 3 sifatnya: warnanya, baunya, rasanya. Kalau terjadi perubahan pada 1 dari 3 ini, maka dia najis. Kalau tidak, maka dia belum najis. Tergantung kalau begitu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian permasalahan lain yang disebut oleh para ulama, tadi kita bahas sesuai dengan hadis, kalau seekor anjing menjilat di bejana yang berisi air. Nah, sekarang bagaimana kalau ada anjing menjilat pada makanan? Bukan air, makanan. Bagaimana hukum makanan tersebut? Tentunya menjadi najis. Nah, Ustadz, ini yang dia jilat ini makanan tapi sangat banyak jumlahnya, Ustadz. Apakah semua makan itu jadi najis? Nah, di dalam masalah ini Al-Imam An-Nawawi rahimahumullahu ta'ala berdalil dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Maimunah radhiyallahu anha. Ini dikiaskan dengan hadis ini. Jadi dalam hadis Maimunah, Nabi pernah ditanya, Pak, ada seekor tikus jatuh ke dalam minyak, ya, bangkai tikus ini jatuh ke dalam minyak, baru minyaknya banyak. Bagaimana ya Rasul, apa kami harus buang semua minyak itu? Kata Nabi SAW, alquha wa ma haulaha, buanglah dan apa yang berada di sekitarnya, wa kuluhu, kemudian makanlah sisanya yang tidak terkena najis itu. Nah, berarti dalam hadis ini menunjukkan tidak langsung semuanya menjadi najis, tapi yang menjadi najis yang berada pada sekitar jilatannya saja. Nah, itu yang kita buang, sisanya tetap menjadi suci dan tetap halal. Nah, ini tentunya bisa tergambar kalau makanan itu dalam jumlah banyak, Pak, ya kan? Tapi kalau misalnya cuma 1 piring baru dijilat oleh anjing, ya dibuang saja tentunya. Nah, tapi kalau makanannya 1 gudang, nah kita lihat saja, kalau yang dijilatnya bagian sini, ya yang itu yang dibuang. Itu yang dibuang, sisanya masih diperbolehkan. Nah, itu fatwa dari Imam Nawawi, ya, ulama dari madhab Syafi'iyah. Ikhwani fiddin, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan masalah ini ulama juga membahas kalau masalah anjing air liurnya najis, anggota badannya juga najis. Sekarang bagaimana dengan khinzir?
Khinzir itu babi. Apakah juga sama dengan anjing najis atau ada hukum sendiri, Ustaz? Terkait dengan babi ini, Nabi memang tidak menyebutkan dalam hadis harus dicuci 7 kali, enggak. Tetapi ulama mengatakan bahwa babi juga najis. Kenapa najis? Ya, kalau anjing saja najis, babi itu lebih parah daripada anjing, kata para ulama. Maka dia lebih utama untuk dikatakan najis. Ini pendapat mayoritas para ulama, bahkan dinukil oleh Imam Ibnul Mundir, ijma ulama akan kenajisannya babi. Akan kenajisannya apa? Babi. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Lebih-lebih Allah berfirman dalam Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 145. Kata Allah, "Au lahma khinzirin fa innahu rijsun." Atau daging babi, karena sesungguhnya babi itu najis. Rijsun, najis, kata Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kalau begitu ya, jikalau air liurnya anjing saja najis, lebih-lebih babi juga najis. Sehingga dicucinya sama seperti itu, 7 kali cucian. Cucian pertama menggunakan air yang bercampur tanah. Jelas Bapak? Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya, walaupun memang tidak ada hadisnya secara mutlak, tapi kita punya pendalilan dari sisi lain. Karena dalil itu ada 4 yang disepakati ulama. Dalil dari Quran, dalil dari sunnah, dalil dari ijma, dalil dari qiyas. Kalau tidak ada di Quran, tidak ada di sunnah, ada tidak ijma ulama? Kalau tidak ada, pakai qiyas. Qiyas juga bisa menjadi dalil di dalam permasalahan ini. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga ulama membahas ya terkait dengan air liur binatang-binatang ya yang dimakan dagingnya. Taruhlah misalnya daging sapi, kan dimakan dagingnya, daging kambing. Ya, ada air liurnya juga kan. Nah, bagaimana air liurnya sapi itu? Bagaimana air liurnya kambing itu? Apakah juga najis, Ustaz? Jawabnya, kata Imam Ibnul Mundir, bahwa ulama seluruhnya mengatakan bahwa air liur hewan yang dimakan dagingnya seperti kambing dan sapi itu tohirun, suci, bukan najis. Itu suci, bukan najis. Makanya tidak perlu dicuci sebanyak 7 kali. Ya kalau najis kan repot juga. Ya, ada air liurnya kambing yang kita cuci 7 kali pakai tanah lagi, ya kan. Itu hanya berlaku pada anjing dan babi saja. Kalau hewan yang dimakan dagingnya, maka itu tidak. Ini sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai dan ulama-ulama lainnya. Nah, itu hewan yang dimakan dagingnya. Nah, sekarang bagaimana Ustadz dengan hewan yang tidak dimakan dagingnya? Hewan buas misalnya, yang selain anjing. Taruhlah misalnya singa, ya, atau kucing, kan tidak dimakan dagingnya kan? Bagaimana dengan air liurnya? Para jamaah sekalian, sekali lagi, dalam permasalahan menentukan najis atau tidak, itu kembalinya kepada hukum syariat. Kalau ada dalilnya kita katakan najis, kalau tidak ada dalilnya kita kembali hukum asal. Hukum asalnya suci. Kata para ulama, air liur selain dari anjing dan babi itu tidak najis. Itu tidak najis. Kenapa? Karena tidak ada dalil mengatakan itu najis. Dan itu pendapat ulama di madhab Syafi'iyah. Berdasarkan keumuman ayat dalam Quran di surat Al-An'am ayat 145. Al-An'am ayat 145. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian kajian yang bisa kami sampaikan. Jikalau ada pertanyaan, nanti ba'da sholat isya kita lanjut sedikit pertanyaan dari jamaah. Kalau ada, ya, akan kita jawab insyaallah ta'ala ba'da sholat isya. Naam. Wallahu ta'ala alam, saya cukupkan
Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.